Jumpa lagi di Komsos Papin Channel di podcast Bekisah ya. Siapa saja bisa kita ajak untuk berkisah dan segala hal bisa kita jadikan bahan untuk berkisah. Oke. Baik, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa sekali ya. Yang pertama ada Ibu Endah Hasturani, Ketua WKRI Cabang Pangkal Pinang, dan juga hadir di sini yaitu Bapak Susanto ya, selaku Ketua Yayasan Rumah Kasih yang menaungi Wisma Emmaus. Oke, kita lanjut perbincangan kita lebih dalam biar berkisah ini, bercerita ini makin asik dan seru gitu ya tentunya. Baik, Bu Endah Hasturani. Ya, Pak Johan. Iya, Ketua WKRI Cabang Pangkal Pinang. Iya, betul. Nah, ini kalau didengar nama WKRI ini nggak asing lagi gitu ya, Bu ya. Karena dulu juga dari kecil saya sering dengar nama WKRI dan kebetulan ibu saya juga aktivis WKRI. Nah, belakangan ini saya lihat aktif sekali nih WKRI ini ya, melakukan kegiatannya banyak banget. Nah, sementara sebelumnya itu saya melihat bisa dikatakan vakum ya. Nah, bisa diceritakan Bu sebenarnya WKRI ini apa sih sebenarnya itu? Ya, baik Pak Johan. Jadi WKRI ini kepanjangannya dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Ini merupakan organisasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah, dan kita merupakan perpanjangan tangan dari gereja Katolik untuk pemerintah seperti itu. Jadi ya, memang WKRI di Pangkal Pinang sebenarnya sudah tidak asing, memang sudah pernah ada. Waktu itu ya saya juga masih kecil, itu saya pernah tahu ibu-ibu WKRI, termasuk ibu saya juga ya, Pak Johan ya, dengan ibunya Pak Johan itu juga ikut dalam WKRI. Ya, seragamnya seperti ini, seragamnya memang dari dulu seperti ini. Lalu sempat vakum, hanya saya kurang tahu vakumnya itu kapan ya, mulai kapan itu vakumnya. Nah, kemudian ya ada keinginan juga dari Bapak Uskup untuk menghidupkan kembali WKRI di Pangkal Pinang, karena pernah lihat sejarahnya pernah ada seperti itu. Akhirnya ada beberapa ibu-ibu yang berinisiatif dengan didukung oleh Romo Krawam juga ya, Romo Yohanes Agus Rianto MSF. Nah, itu akhirnya dengan bantuan dari ibu-ibu DPD, karena waktu itu DPD-nya memang ada di Pangkal Pinang, kan DPD-nya Kuskupan Pangkal Pinang seperti itu daerah. Kemudian karena vakum, akhirnya yang tetap berjalan itu ada di Kepri, di VKEP Kepri. Nah, itu akhirnya diambil alih oleh WKRI di Batam, pusatnya untuk DPD-nya seperti itu. Karena jadinya minta bantuan ibu-ibu DPD untuk membantu untuk kita mencarikan ibu-ibu yang berminat lah untuk menghidupkan kembali WKRI, sehingga WKRI kemarin diresmikan kembali, dihidupkan kembali, itu dilantik dengan pengurusan yang baru, itu dengan yang ada di wilayah Babel ini ada 4. Jadi ada di cabang Pangkal Pinang, kota Pangkal Pinang, kemudian di Kabupaten Bangka Induk, kemudian di Bangka Tengah, dan di Bangka Selatan yang sudah terbentuk. Nah, itu karena mungkin wilayah itunya nggak terlalu jauh, mungkin nanti kedepannya tetap ada di Bangka Barat ya, seperti itu, karena kemarin waktulah. Nah, itu dari setiap DPC yang terbentuk itu ada 2 ranting. Kalau Pangkal Pinang ada 2 ranting, yaitu ranting Santo Yosef dengan Santa Bernadette, mengikuti paroki seperti itu.
Jadi sudah 18 Desember 2023 itu resmi kembali dihidupkan. Nah, kemudian kemarin kami sudah mendaftarkan untuk khususnya di Pangkal Pinang, sudah mendaftarkan di Kesbangpol itu pas 1 tahun kemarin, tanggal 25 Juni 2024. Jadi sudah diakui keberadaan WKRI di Kota Pangkal Pinang. Di Bangka Induk pun sudah terdaftar di Kesbangpolnya, di Bangka Selatan, Bangka Tengah. Sama-sama sudah semangat lah, sudah kembali. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa kita katakan skup areanya ini berdasarkan tata letak kabupaten atau kota, atau bagaimana ini Bu untuk WKRI ini? Kalau WKRI, kalau di daerah itu melekat pada kuskupan. Pada kuskupan kalau daerah ya. Tapi kalau di cabang itu mengikuti administrasi dari pemerintah. Jadi urutannya DPP itu di pusat, Dewan Pengurus Pusat itu letaknya di Jakarta. Kemudian itu kan tetap kumpulan dari beberapa yang terpilih menjadi DPP, itu dari DPD-DPD yang ada terpilih seperti itu. Kemudian dari DPP turunnya DPD, struktur di bawahnya DPD itu berdasarkan kuskupan-kuskupan yang ada di wilayah Indonesia. Dari DPD turun di cabang, cabang itu di kota atau kabupaten. Kemudian turun lagi ranting, ranting itu paroki yang ada di cabang. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Berarti sekarang ini bisa dikatakan tidak vakum lagi ya. Semoga. Harapannya seperti semoga itu. Amin. Iya, oke. Dan terus berkelanjutan ya, dan berkesinambungan. Iya. Baik, kita geser dulu nih ke koko kita yang ganteng nih. Ada Ko Susanto selaku ketua yayasan Rumah Kasih yang menaungi Wisma Emmaus. Sebenarnya gini kok, kalau saya dengarin Wisma Emmaus ya, sementara ini yayasan Rumah Kasih ya. Ini sebenarnya hubungannya tuh apa ini sebenarnya kok? Bisa dijelaskan ke kita ini kok gitu ya. Baik, sebetulnya lengkapnya Yayasan Rumah Kasih Emmaus. Tapi ada sejarah-sejarah yang lama, mungkin cikal bakal Wisma Emmaus ini ada. Itu kan memang dari zaman dulu itu di lokasi sekitar itu kan sekitar area bekas tambang begitu. Nah, memang ada nenek-nenek tua yang tinggal di gubuk yang kurang layak. Nah, dari situ kan warga sekitar juga, mereka juga memberi perhatian, ada yang membawa makanan, memperbaiki gubuk tersebut. Nah, itu cikal bakal awal mula Rumah Kasih Emmaus itu sejarah yang lama. Nah, kemudian karena kebiasaan-kebiasaan itu memang warga udah terbiasa menolong orang istilahnya lansia yang kurang berdaya begitu. Nah, kemudian sekitar tahun 2002 mulailah dipikirkan membangun ya memang semacam rumah lansia yang semi permanen. Dan memang waktu itu meminta bantuan ke pastor paroki dan dewan paroki. Dan waktu itu dibahas dan memang dibangunlah Wisma Emmaus. Sedangkan nama Wisma Emmaus itu memang dicetuskan oleh almarhum Pastor Adba waktu itu. Nah, waktu berjalan ya semakin banyak lansia yang ditampung di situ, dirawat di situ, dan kemudian kurang lebih 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 2022, Pastor Paroki juga memikirkan mengenai kondisi Wisma Emmaus tersebut yang semakin dilihat makin kurang layak, ada keretakan dinding, kusen yang dimakan rayap. Nah, makanya waktu itu 2002 dibentuklah tim untuk membangun kembali Wisma Emmaus. Bersamaan dengan itu memang dibuat akta pendirian
Wisma Emmaus nih dan diberi nama Yayasan Rumah Kasih Emmaus. Nah, dari yayasan dibentuk panitia dan memang dibangun kembali dengan nama Rumah Kasih Emmaus dengan kondisi yang sekarang yang cukup layak lah, dengan konsep diatur kamar-kamar, koridor, lobi segala macam itu, ruang doa, ruang kesehatan semua diatur dengan baik. Puji Tuhan untuk kondisi sekarang kami pikir sangat layak untuk merawat para lansia, kurang lebih begitu. Oke, kurang lebih seperti itu kok ya. Nah, tapi tadi ada sedikit yang Koko bahas bahwa proses pembentukan dari Wisma Emmaus ini adalah mencoba berkoordinasi dengan Dewan Paroki. Ya. Ya. Nah, sebenarnya Yayasan Rumah Kasih Emmaus ini kok ini berada di bawah naungan siapa sebenarnya kok? Apa memang ini berdiri sendiri atau bagaimana? Nah, memang agak kurang jelas ya, karena kan dari awalnya memang warga sekitar, kemudian karena memang untuk membangun suatu wisma yang lebih besar, satu waktu itu mereka mencoba ke paroki, dan memang waktu itu almarhum Romo Adbau itu sangat peduli dengan tempat ini, jadi dengan segala cara mencari donasi, dan memang waktu itu ya paroki katedral memang membantu di situ. Itu awal mulanya. Jadi nah, setelah berjalan dan memang kita mengharapkan banyak donasi dari berbagai pihak. Nah, itu awal mulanya. Jadi kalau ditanya milik siapa begitu, kita susah untuk menjelaskan. Namun karena jalan seiring waktu, nah dan tepatnya ketika diputuskan untuk dibangun ulang dengan membuat akte pendirian, nah maka di situ memang segala sesuatu itu berhubungan dengan paroki katedral, begitu kurang lebih. Oke, berarti tetap ada korelasi koordinasi dengan paroki katedral Ya. gitu ya kok ya. Oke, pemirsa ya, kalau kita lihat dari dua narasumber kita ini ya, WKRI dan juga Wisma Emmaus gitu ya. Memang dua narasumber kita ini kalau kita lihat memang sama-sama berada di dalam ranah ataupun wilayah pelayanan gitu. Memang WKRI itu adalah ormas, tetapi melayani juga. Dan Yayasan Rumah Kasih Emmaus jelas itu adalah pelayanan dalam bentuk ya mereka merawat orang-orang lansia yang ada ataupun yang tinggal di Wisma Emmaus. Nah, sedikit yang menjadi pertanyaan yang menarik buat saya, sebenarnya sedikit menyentil ini ya buat Bu Endah dan juga Ko Susanto. Kita ke WKRI dulu nih ya Bu ya. Oke, kita ke WKRI dulu. WKRI ini adalah Wanita Katolik Republik Indonesia. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai wanita Katolik secara universal, itu kan banyak gitu ya. Ibu-ibu semua gitu kan yang beragama Katolik. Sebenarnya kalau dilihat apa sih bedanya antara ibu-ibu WKRI dengan yang kita katakan ya ibu-ibu yang ada di dalam skup gereja Katolik atau yang beragama Katolik. Apa sih bedanya, Bu? Sebenarnya kalau dari kata ibu nggak ada yang beda ya, sama-sama ibu masalahnya. Iya betul. Hanya persoalannya kembali kepada ibu itu ya namanya yang pasti perempuan, ya kan perempuan. Kalau WKRI sendiri ya kalau dia berminat untuk masuk ke dalam keanggotaan WKRI tidak masalah, karena WKRI itu syaratnya hanya ya minimal umur 18 tahun, sudah punya KTP, kemudian yang pasti warga negara Indonesia dan beragama Katolik, seperti itu. Nah, memang dipikir beda ya mungkin karena kegiatannya ya, dan kita terdaftar di pemerintah seperti itu.
Nah, tapi menurut saya ya kita mungkin lebih terjun ke masyarakat. Lebih terjun ke masyarakat untuk WKRI. Ya lebih kalau ya ibu-ibu Katolik yang mungkin lebih banyak seputar altar seperti itu. Paling itu saja sih menurut saya. Oh, di situ beda. Lebih ke down to earth lah ya. Iya, seperti itu. Ibu-ibu WKRI Kalau lebih down to soal earth gitu. pelayanan itu kan menurut saya sih hati nurani ya. Memang Mm-mm. kalau sudah mau terlibat berarti dia memang mau melayani seperti itu. Iya. Hanya memang kalau WKRI kesannya lebih terikat karena organisasi itu ya. Iya, Pak Johan. iya, Sama oke. dengan pemuda Katolik ya. Iya. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, sebenarnya gini Bu ya. Sedikit menggelitik ya. Wanita ya. Kata wanita. Sebenarnya dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang ya. Muncul mindset ya di masyarakat bahwa wanita itu urusannya dapur, urusannya belakang gitu. Mau sekolah tinggi-tinggi, mau ini pun gitu kan. Mau siapa ya ujung-ujungnya tetap balik ke dapur. Nah, sebenarnya paradigma seperti ini mengganggu nggak sih di WKRI sendiri gitu kan? Apa memang ada hal-hal yang memang mendukung paradigma yang muncul seperti ini, wanita di dapur, sehingga muncul WKRI? Ya, kalau lihat sejarahnya memang WKRI ini kan terbentuknya sudah di tahun 1924, berarti kurang lebih udah 100 tahun. Udah lama sekali berarti. Sebelum kita merdeka ya. Iya, Nah, betul. itu. Jadi tepatnya di tanggal 26 Juni 1924. Nah, pada dasarnya memang melihat waktu dulu, dari zaman dulu, apalagi di daerah Jawa itu kan sering dikenal dengan konco wingking ya, namanya ya, perempuan itu pasti disebutnya konco wingking. Kalau dari kata wanita itu, nah ini kemarin sempat ikut yang feminisme ya seperti itu wani ditoto artinya seperti itu. Jadi memang akhirnya membuat waktu itu perempuan itu tidak dihargai, kesannya itu kelas 2 ya kan, kelas 2, kelas pertama ya hitungnya laki-laki, mereka yang boleh menerima pendidikan seperti itu kan, sedangkan yang perempuan itu mereka yang hanya bolehnya di belakang, nggak boleh, kalau ada tamu pun dia ya pokoknya nyiapin aja gitu kan, nggak boleh ikut duduk bersama seperti itu. Nah, jadi melihat latar belakang itu, kemudian memang sejarahnya ada Raden Ayu Maria Sulastri, itu adik dari Nyi Haja Dewantoro, itu melihat kondisi mungkin di daerah sekitarnya itu ada pabrik cerutu Negresco, itu memprihatinkan untuk kaum buruh perempuannya. Ya mungkin ya lebih tertindas seperti itu, suaranya tidak didengar ya. Jadi melihat itu ya seperti tokoh-tokoh nasional kita seperti Ibu Raden Ajeng Kartini ya, seperti itu tergelitiklah, maka Ibu Maria Sulastri dengan teman-temannya akhirnya mereka berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan seperti itu, sehingga kalau bisa ya perempuan itu tetap mendapatkan pendidikan, kemudian perempuan itu lebih dihargai karena mereka juga sama ya, manusia kan, perempuan seperti itu dilahirkan. Nah, jadi dengan latar belakang itu Ibu Raden Ayu Maria Sulastri bersama teman-teman tergerak untuk memperbaiki nasib dan taraf hidup para buruh perempuan itu. Karena Ibu Maria Sulastri sendiri memang Katolik, keluarga Katolik, dan mereka ini bersekolah di yang dikelola oleh para suster Fransiskan itu di daerah Candi Mendut, Jawa. Oh, jadi seperti itu ya. Memang ya, berawal dari keresahan ya, keresahan, dan bisa jadi ini berkesinambungan dari Raden Ajeng Kartini, ya, kondisi seperti ini, dan akhirnya membentuk wanita Katolik Republik Indonesia. ya, dulu gitu, dengan itu. nama Pusara Wanita Katolik
Akhirnya berangsur berubahlah menjadi Wanita Katolik Republik Indonesia. Oke. Itu awalnya namanya itu. Seperti itu berarti prosesnya gitu kan. Oke. Nah, baik. Saya bergeser ke Ko Susanto nih, Ko. Ya. Koko berkecimpung, bergerak di dunia lansia ya. Ini tanda kutipnya, tanda kutip dunia lansia, orang-orang yang sudah tua gitu kan. Terkadang seperti ini. Saya pernah membaca sebuah artikel ya bahwa di saat masa tua itu memang kebanyakan akan balik lagi ke seperti masa kecil gitu. Minta dilayani, minta ini, pokoknya semuanya kayak anak kecil lah ya. Nah, cuman kan sekarang ada beberapa lansia yang di Wisma Emmaus. Sementara kita ketahui di kota Pangkal Pinang ini untuk panti jompo, rumah jompo itu ada banyak, itu kok ada banyak. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan gitu loh? Membedakan lansia yang berada di Wisma Emmaus dengan lansia-lansia yang lain gitu. Seperti itu kok. Ya, secara umum yang bisa kita bedakan memang opa-oma yang kita terima di situ kita seleksi dalam arti memang betul-betul sendiri, itu yang patokan utama, karena misalnya memang tidak menikah, sudah tua, tidak ada keluarga inti. Kalaupun pernah menikah, pasangannya meninggal, tidak memiliki anak, nah itu kan memang istilahnya tua itu sendiri. Beda kalau masih ada anak, kadang ada beberapa lamaran, maksudnya orang tuanya sendiri, anaknya di luar minta tolong, itu masih istilahnya dalam pertimbangan, karena kan secara kekeluargaan masih punya anak, kenapa tidak diajak, dirawat. Jadi kalau yang kita prioritaskan memang tanpa keluarga, nah, itu yang utama. Dan di Rumah Kasih Emmaus ini memang tidak dipungut biaya apapun, jadi mereka tinggal dirawat semua tanpa biaya. Itu yang mungkin agak beda dengan yang lain. Kemudian ada satu hal yang saya pikir agak beda, setelah masuk itu menjadi keluarga, mereka itu menjadi keluarga. Setelah masuk Rumah Kasih ya semua menjadi satu keluarga, sesama opa oma itu menjadi saudara, sedangkan karyawan semua itu kan dianggap anak. Apalagi sekarang banyak yang muda-muda, jadi ya dianggap anak. Jadi kegiatan-kegiatan itu lebih bersifat kekeluargaan. Itu sih sebetulnya inti dari Rumah Kasih. Oke, berarti perbedaannya itu berarti tidak semua setermata yang datang kemudian ditampung ya, seperti itu kok ya. Berarti ada kriteria khusus untuk masuk di Wisma Emmaus. Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita pada kali ini ya, kesempatan kali ini dengan Bu Endah dan juga Ko Susanto ya kan, dengan WKRI dan juga Yayasan Rumah Kasih Emmaus. Nah, kurang seru dan kurang menarik ya jikalau kita tidak melihat apa sih kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh WKRI dan juga Yayasan Rumah Kasih Emmaus ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan berikut ini cuplikan-cuplikan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu WKRI dan juga kegiatan-kegiatan yang telah dia lakukan oleh Wisma Emmaus. Kita saksikan.
Kembali lagi kita di Komsos Papin Channel dalam podcast Berkisah ya. Siapapun bisa kita ajak berkisah dan segala hal bisa menjadi bahan kita untuk berkisah ya. Tadi kita sudah menyaksikan kegiatan-kegiatan dari ibu-ibu WKRI cabang Pangkal Pinang dan juga kegiatan-kegiatan para lansia yang berada di Wisma Emmaus yang di bawah naungan dari Yayasan Rumah Kasih Emmaus. Nah, baik, kita akan bahas yang lebih dalam lagi beberapa hal-hal yang menyangkut WKRI dan juga para lansia yang ada di Wisma Emmaus. Saya akan ke Bu Endah dulu nih Bu ya. Wanita Katolik Republik Indonesia. Ya. Nah, tadi kita udah lihat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh WKRI cabang Pangkal Pinang. Nah, bisa kita katakan bahwa itu adalah bagian dari pelayanan dari organisasi masyarakat. Nah, sebenarnya bisa diceritakan loh secara mendetail ya. Gimana sih proses dari kegiatan-kegiatan ini yang menjadi bagian dari pelayanan dari ibu-ibu WKRI cabang Pangkal Pinang itu. Baik, jadi kegiatan kami ya paling yang sudah pernah berjalan seperti itu ya, paling tidak kita tetap merangkul organisasi masyarakat yang lain yang ada seperti Pemuda Katolik seperti itu. Dan juga sebenarnya kita juga harusnya lebih banyak keluar karena tapi ini karena baru kembali dihidupkan, sehingga ini membangun lagi untuk teman-teman untuk mengerti apa sih sebenarnya organisasi dengan pelayanan komunitas seperti itu. Nah, jadi pelan-pelan lah kami kemarin sudah dengan Kemenak Kota Pangkal Pinang, kami menggandeng Kemenak Kota Pangkal Pinang dengan bikin seperti talk show dengan yang penguatan moderasi beragama, sehingga umat Katolik paling tidak dibantu oleh WKRI untuk lebih mau terbuka dengan keluar seperti itu dengan dialog beragama. Jadi kami kemarin juga itu pun minta restu dari wali kota. Karena kami mengadakan audiensi juga dengan wali kota, mengenalkan WKRI seperti itu karena memang sudah terdaftar di Kesbangpol. Jadi kalau di Pangkal Pinang baru seputar itu pelayanan. Kemudian kami juga pelayanan ke lapas, ke lembaga pemasyarakatan itu. Ini juga kerjasama dengan Kemenak Provinsi. Kemenak Provinsi yang sudah punya MOU. Tapi kemarin kami juga pernah masuk ke lapas perempuan. Lapas perempuan kita di situ ya waktu itu pas bulan Ramadan. Jadi kita berbagi takjil. Kebetulan di sana waktu itu yang agama Katolik nggak ada yang di situ penghuninya. Jadi kita memang untuk yang non agama Katolik seperti itu. Jadi kalau dari WKRI sendiri kita dana, misalnya kita mengadakan acara seperti itu, ya kita lebih mandiri ya. Jadi kita juga dari keanggotaan tuh ada iuran anggota seperti itu, tapi nggak besar. Kita berdasarkan kemampuan yang ada di Kota Pangkal Pinang seperti itu. Jadi mungkin setiap daerah masih agak berbeda, belum disamakan. Jadi kemampuan dulu. Jadi paling tidak menarik ibu-ibu mau terlibat dulu lah, mengenal dulu WKRI itu apa, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Berarti memang bisa kita katakan sekarang ini sudah untuk kegiatan-kegiatannya tidak hanya di skup internal, dan sudah mulai mencoba ke eksternal dengan mengajak kerjasama dengan
Kemenak, Iya, baik Kota Kemenak. Pangkal Pinang dan Kemenak provinsi, Provinsi, ya. iya. Sudah sampai ke situ juga, sampai ke provinsi gitu Iya. kan. Dan juga ke lapas-lapas gitu kan. Iya. Oke. PKRI juga bukan hanya ormas, tapi dalam artian juga tetap harus ada pendamping rohaninya. Ya. Pendamping rohaninya. Ya, kita memang saat ini moderator masih dengan Pastor Kerawam ya. Romo Kerawamnya Romo Agus Rianto, tapi kalau di ranting itu bisa dengan pastor paroki setempat seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa yang harus digaris bawah itu adalah Tetap wanita Katolik ya, supaya tidak lepas ya. Iya. Tidak lepas ya jadinya Iya, itu. oke. Biar nggak kemana-mana itu, Bu Iya. ya. Baik, kita geser ke Ko Santo ini Ko ya. Dari kegiatan-kegiatan tadi saya lihat, kayaknya seru banget nih ya. Di Wisma Emmaus ada kegiatan, ada yang datang, kemudian ya saling berbagi apa semua itu. Sebenarnya sedikit menggelitik saya ini Ko ya, menggelitik dalam arti gini. Yang diurusi adalah lansia, orang tua gitu kan. Pasti ada tantangan-tantangan lah gitu kan. Nah, dalam cara pelayanan yang seperti apa gitu kan, yang dibentuk oleh Yayasan Rumah Kasih Emmaus ini untuk para lansia yang ada di Wisma Emmaus. Iya baik, sebetulnya memang menarik menangani lansia karena sempat kita tahu ketika orang semakin tua itu kan kembali menjadi kekanak-kanakan, sifat segala macam. Memang banyak yang begitu ada. Nah justru di sinilah mungkin peran kita semua dalam mengatur, bagaimana mengatur para opa-oma ini agar kita buat mereka itu di situ menjadi ya bisa dikatakan lebih baik. Dalam hal ini penyebutan nama rumah kasih juga ada makna tersendiri. Jadi rumah itu ya, rumah kasih itu ya dicetuskan oleh pastor paroki kita Romo Justin. Rumah di sini bukan house tapi home. Jadi ketika mereka diterima di situ semuanya menjadi keluarga. Jadi keluarga itu kan kita tahu yang namanya keluarga itu menjadi hubungan erat. Dan memang ada contoh-contoh yang ya mungkin lucu karena ada juga oma yang suka ganggu orang ada. Cerewet ada, pendiam ada. Dan memang ya begitulah, mereka sifat kekanak-kanakan itu harus kita atur dengan baik. Karena ada satu yang memang suka ganggu, kadang dia ambil sapu kayak mau pukul orang itu ya. Nah, kita ya olah pelan-pelan. Mungkin justru ada beberapa oma yang mereka memang tidak suka, ya kita perlahan kita dekatkan. Kadang-kadang misalnya yang suka marah ini sedang sakit, kakinya sakit. Nah, kita minta yang musuh bebuyutan ini dorong kursi rodanya. Jadi begitu dia terharu. Jadi saling membantu. Kamu dorongnya kalau dia mau pergi ke ruang makan. Nah, itulah bagaimana kita mengolah agar penghuni itu semua bekerja sama, saling menolong. Dari situ kan kekeluargaannya erat. Nah, dari situ mungkin lama-lama kan mereka ya saling mengisi lah. Yang kakinya lemah dibantu oleh yang kakinya kuat, yang penglihatannya kurang dibantu yang lain. Jadi memang sebetulnya menarik mengelola rumah lansia ini, kurang lebih begitu. Ya, seperti itu kau ceritakan tadi aku ya. Ada hal lucu, ada yang suka gangguin, pas semua apa itu ada yang ini. Sebenarnya gini kok, pernah nggak lansia ini dia sudah tinggal di Wisma Emmaus, kita katakan berapa bulan lah, tiba-tiba kabur? Ada nggak yang hal seperti itu kok? Ada pernah terjadi beberapa. Memang banyak latar belakang mereka masuk ke situ. Memang ada yang merasa wah terkekang, dalam arti dia masih kuat, ada masih bisa kemana-mana. Kalau di situ kan ya waktu itu kita terima karena memang dia nggak ada siapa-siapa. Ada beberapa yang pergi, ada pula yang memang dia
merasa kurang nyaman lalu kembali ke keponakannya, tapi sekian bulan minta kembali lagi, banyak cerita memang, dengan berbagai alasan ada. Cuman kalau yang lain-lain yang betah itu kan memang bagaimana kita buat mereka itu memang betah di situ, memang teman perjalanan, begitu kurang lebih. Ya, oke. Nah, otomatis di sini bisa katakan bahwa dari Wisma Emmaus ini sudah ada tim gitu ya. Ya. Nah, dari tim yang sudah ada itu terkait dengan cara pelayanan ini, apakah ada pelatihan khusus atau kegiatan-kegiatan khusus yang menopang mereka untuk bisa memahami dan menjalankan kegiatan dari Wisma Emmaus ini? Ada sangat banyak. Kalau di Maksi Emmaus kan direkturnya Romo Yosanting. Nah, beliau sebagai kepala memang mengelola manajemen rumah kasih itu dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, dan salah satunya yang sering rutin itu dari dinas sosial, karena domisilinya Bangka Tengah. Dinas sosial Bangka Tengah itu rutin bulanan mengadakan pemeriksaan kesehatan, apa ada juga bantuan-bantuan alat apa yang dibutuhkan ada. Kemudian juga dari Institut Citra Internasional, dulu dikenal dengan nama Stikes. Nah, mereka kan banyak juga perawat yang magang, memang setiap hari ke sana magang sekaligus mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Jadi semakin ke depan ya kita belajar bersama bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki, dan memang dalam mengelola rumah lansia ini memang banyak prosedur-prosedur dan faktor-faktor yang semacam standar lah, seperti apa kesehatannya, seperti apa kebersihan. Dan saya pikir sekarang mulai mulai banyak kegiatan-kegiatan yang kita kerjasama dengan pihak lain yang baik. Kita contohkan senam bersama, kegiatan-kegiatan hiburan. Saya pikir sangat bermanfaat bagi lansia di sana. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa tidak hanya serta-merta buka rumah lansia, terima-terima, tapi habis itu ya udah tidak ada ini. Tetapi sekarang sudah mulai ini kok ya, sudah mulai kontinuitas dan frekuensinya dengan dinas sosial pun sudah setiap bulan ya kok ya, setiap bulan datang gitu kan, melakukan kegiatan gitu. Nah, seperti ini kok, kalau kita berbicara pelayanan ya, baik BKRI ataupun lansia ya, ini kita tidak terlepas bahwa kita berada di bawah Keuskupan Pangkal Pinang ya, karena korelasinya WKRI juga ada kaitannya dengan Keuskupan Pangkal Pinang, lansia juga karena berada di bawah paroki Santo Yosef. Nah, berarti ini berada di bawah naungan keuskupan. Nah, sementara untuk keuskupan kita tahun ini ya, tema yang diambil itu adalah merawat harapan bagi mereka yang tertinggal ya. Ini menarik sekali. Saya lihat ya, tertinggal gitu ya. Nah, melihat dari tema ini ya, bagaimana respon ya dari WKRI ataupun Wisma Emmaus? Kita dari Ibu Endah dulu, WKRI. Gimana Bu menyikapi tema fokus pastoral Keuskupan Pangkal Pinang tahun ini? Ya, apalagi dengan Jubileum Pengharapan ya. Jubileum Pengharapan. Jadi di sini kita memberi ya supaya tidak merasa kesepian, ya kan, tidak merasa kesepian sehingga itu. Nah, jadi kalau dari WKRI sendiri kita tetap dalam artinya seperti tadi kunjungan ke lapas, ya kan, supaya saudara-saudari kita yang ada di lapas itu tidak merasa saya terasingkan gitu loh. Jadi kami tetap dalam artian kunjungan itu bersama dengan
pastor ya, kalau tidak ada pastor berarti ada dari pihak Kemenak provinsi seperti itu. Nah itu untuk mendampingi mereka untuk ibadah bersama, kemudian paling tidak kita membawa makanan itu supaya mereka tidak merasa putus asa, sehingga kalau keluar pun mereka merasa kami tetap ada temannya seperti itu. Jadi kita ya WKRI berusaha merangkul mereka. Kemudian kemarin pun ada kegiatan juga yang memberi sembako kepada para penyapu jalan seperti itu. Kadang-kadang sering diabaikan mereka ya, sering diabaikan, cuek aja kita jalan, tidak peduli buang sampah seperti itu. Padahal mereka berjuang seperti itu. Jadi kami pun juga mengajak para sesepuh lah WKRI ya. Jadi bukan dalam arti nih WKRI sudah ada nih di sekarang ya, tetapi dalam arti melupakan sejarah tidak. Tapi kayak besok itu kami tanggal 27 Juni itu akan mengadakan senam bersama untuk WKRI cabang Pangkal Pinang. Itu dalam rangka HUT yang 101 tahun. Seperti itu, kami ingin mengajak ibu-ibu WKRI yang dulu yang masih mau semangat lah ya, itu untuk ikut bersama senam bersama itu supaya mereka juga merasa tidak sepi seperti itu kan, tidak merasa saya sudah lansia. Jadi kami ibu WKRI mengajak juga untuk para ibu-ibu sesepuh WKRI untuk hadir seperti itu. Ini semacam promosi juga ya. Ya enggak apa-apa. Boleh ya. Boleh, gitu ya. boleh promosi enggak apa-apa. Jadi itu. Boleh tanggal 27 Juni ya. Iya, tanggal 27 Saya Juni boleh di ikut? Boleh, itu tidak hanya para perempuan, kami juga mengajak para anak-anak, bapak-bapak seperti itu supaya kita sama-sama sukacita ya kan, untuk pembawa harapan itu kan kita memberikan sukacita kepada mereka. Paling tidak itu kalau di dalam anggota WKRI sendiri kita juga ya dalam artian saling menguatkan lah ya, saling menguatkan seperti itu, saling memberikan semangat. Dan program-program dari DPP juga untuk ini fokusnya lebih pada kita anti kekerasan terhadap anak, perempuan dan dewasa rentan. Kekerasan anak itu ya sekarang masih banyak ya didengar, itu perempuan juga rasa tidak nyaman seperti itu. Dan pelan-pelan ini nanti di tanggal 20 Juli pun kami akan minta narasumber dari PPA seperti itu, PPA-nya dari PPA Bangka Tengah kemungkinan seperti itu karena mereka lebih banyak terlibat. Nah, jadi kami mengajak supaya kami pun yang di WKRI sendiri, ibu WKRI pun mengerti bagaimana sih kalau ada kekerasan yang terjadi, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Jangan takut atau apa, tapi harus berani menyuarakan. Nah, dari DPP ini kita pun ibu-ibu WKRI diajarkan untuk jangan gaptek ya, karena dengan kita mau belajar literasi digital seperti itu, kita bisa menyuarakan untuk yuk kita sama-sama anti kekerasan terhadap perempuan, anak ataupun dewasa rentan ini yang disabilitas seperti itu kan, ataupun yang mereka migran. Jadi baik itu bisa lewat digital kita gaungkan, entah kita pokoknya suarakan lewat medsos yang ada di yang resmi ya dari organisasi seperti itu. Jadi memang kita memperjuangkan kalau bisa kota terutama kota Pangkal Pinang lah menjadi kota yang ramah anak, kota ramah perempuan seperti itu, sehingga ya semuanya bisa maju ya kan. Kalau anak bisa bisa bebas dalam arti tenang lah ya, akhirnya bisa maju pikirannya seperti itu, negara pun akan menjadi lebih maju. Iya kan. Nah terus ada nggak ini inspirasi orang Kudus ini yang menginspirasi WKRI dalam hal ini gitu? Ya, WKRI sendiri memang pelindungnya itu adalah Santa Ana. Santa Ana ini ibu dari Bunda Maria. Jadi Santa Ana ini yang tekun, disiplin berdoa juga, dan
dia kan seorang ibu yang melindungi anak, seperti melindungi anak-anak ya. Anak-anak itu pasti lebih dekat dengan seorang ibu. Jadi karena cara hidupnya Santa Ana yang selalu setia, dia sepertinya waktu itu baru umur 50 tahun ya, baru mendapatkan anak seperti itu. Jadi doa yang terus menerus akhirnya mendapatkan anak itu. Jadi ibu-ibu yang diharapkan di WKRI pun yang selain terus terjun keluar itu juga adalah yang membangun cara hidupnya Katolik di dalam keluarga juga gitu loh, dengan ya berdoa, memberi contoh seperti itu, mengajak keluarganya untuk ayo ke gereja bersama, berdoa bersama, anak-anak juga dididik seperti itu. Jadi bukan yang harus langsung keluar ya, itu dengan cara hidupnya Santa Ana yang tekun berdoa, itulah yang menjadi teladannya dari WKRI, ibu WKRI dalam program kegiatan seperti itu. Ya, berarti bisa dikatakan ibu-ibu WKRI tidak hanya fokus kegiatan, ya, tapi keluarga pun tetap harus diperhatikan gitu ya. Karena keluarga harus diperhatikan dulu baru bisa. Kayak saya ya mau ikut WKRI, saya minta izin dulu dengan suami. Iya. Ya, kalau suami bilang tidak ya saya waktu itu paling negosiasi terus menerus seperti itu sampai karena, proposalnya di ACC iya pasti, karena kita tetap harus menghargai ya itu. Jadi jangan sampai diabaikan keluarga, jadi anak tetap harus diperhatikan, jangan sampai akhirnya kitanya sibuk, anak-anak nggak diperhatikan seperti itu. Jadi anak-anak tetap ya ada Martin tetap harus, mereka akhirnya menjadi contoh kan, lihat oh iyalah saya juga nanti pun mau terlibat, terutama dengan di WKRI juga mau seperti. Tapi kalau melihat ibunya udah sibuk nggak ada waktu untuk anak seperti itu kan dia jadi malas lah ya, nggak ada nilai positifnya gitu kan seperti itu. Iya, berarti lebih membentuk para ibu-ibu wanita Katolik, dia lebih ke ormasnya tetap jalan, ke keluarga juga tetap jalan, seimbang gitu kan, gitu. Suami tetap diurus. Iya. Ya, oke, ke Ko Santo ini Ko. Ya, dari kita fokus pastoral keuskupan kita itu yaitu merawat harapan bagi mereka yang tertinggal. Nah, ini korelasinya sangat kuat sekali ini Ko. Ya, kalau kita berbicara mengenai lansia gitu kan. Karena apa? Ya banyak yang kita lihat ya di sosial media juga banyak yang ditinggalkan, mereka ini pada usia tuanya yang bisa dikatakan bahwa di usia mereka sebelum tua itu mereka bahagia, tapi masuki masa tuanya itu ya ditinggalkan gitu kan. Nah, ini gimana kok? Ya memang ada sebagian besar orang berpikir bahwa panti jompo ini dapat salah satu buangan ya, kalau misal hubungan anak dengan orang tua yang tidak bagus. Ya mungkin kadang kata-katanya ya nanti tua buang ke panti jompo, padahal sebetulnya kita tidak, konsepnya tidak begitu, bahwa rumah kasih ini sesuatu tempat yang membuat mereka lebih bahagia. Jadi memang sempat satu oma testimoni bahwa dia kata, wah kalau saya tinggal di sini umur saya akan jauh lebih panjang. Dia kan ngomong sendiri bahwa memang lingkungan itu berperan penting sekali, bukan hanya kesehatan, makanan, olahraga, tapi lingkungan yang nyaman, bahagia itu kan sumber ketenangan ya. Memang puji Tuhan kalau memang kita bisa buat mereka berumur lebih panjang ya, mungkin kita bersyukur sekali. Dan salah satu yang saya lihat yang di rumah kasih yang hal-hal kecil tapi sangat menyentuh, kadang-kadang kita adakan semacam ulang tahun, setiap ada yang ulang tahun kita belikan kue tar, lilin, tiup lilin. Dan memang ada satu opa yang ngomong bahwa umurnya 80 tahun ini pertama kali dia tiup lilin. Jadi kita terharu, bahagia, maksudnya hal-hal kecil membuat mereka bahagia dan kita lakukan rutin setiap tahun. Ya memang simple tapi kan menyentuh bagi mereka bahwa tempat ini betul-betul mereka dihargai, betul-betul mereka sumber kebahagiaan bagi mereka. Itu saya pikir hal-hal yang bermanfaat bagi lansia di sana. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa lebih ke maintenance di psikologis mereka. Ya, salah satunya. Karena kan ya namanya orang tertinggal ini pasti psikologinya pasti kan kena gitu ya.
Nah, berarti apakah ada tim khusus kok dari Wisma Emmaus ini yang memang memaintain psikologis para kaum lansia ini? Secara umum tidak, cuman kita terus belajar, terus cari pengalaman, cari ilmu juga. Ada beberapa pihak yang memang datang, bisa memberi bantuan, konseling, banyak pihak yang datang. Ya kita segala sesuatu yang bermanfaat ya kita ambil, dan memang secara khusus tidak ada untuk itu. Cuman secara umum saya pikir kalau garis besar lansia di sana, ketika semuanya kondusif, nyaman, ya semuanya happy, jadi tidak gangguan-gangguan itu jauh berkurang sebetulnya. Berarti dibentuk dari hati Iya, yang gembira ya. lingkungannya Lingkungannya itu juga yang membentuk gitu kan. Oke, nah inspirasi orang Kudus kok, karena tadi kan di WKRI sudah ada Santa Ana gitu kan. Nah untuk Yayasan Rumah Kasih Emmaus sendiri, apakah ada juga inspirasi dari orang Kudus yang melatar belakangi ya semua kegiatan ataupun visi misi dari Wisma Emmaus ini? Saya pikir sih secara umum, misalnya kalau di Rumah Kasih Emmaus, saya pikir ya salah satu yang utama adalah orang-orang yang lemah itu kan adalah tamu ilahi, dan itu kan keutamaan dari Santo Yosef, pelindung paroki kita, paroki katedral. Mungkin salah satunya yang menginspirasi ya Santo Yosef gitu. Oh, dari Santo Yosef itu ya. Oke, menarik sekali kok ya. Nah, dari kegiatan kalau kita lihat bahwa Wisma Emmaus ini ada hubungannya ataupun ada beberapa kali kegiatan yang sekarang sudah rutin setiap bulan, yaitu dari dinas sosial. Apakah ada kok dari di luar dari dinas sosial ataupun kita katakan pemerintah mencoba untuk menjangkau ataupun mengulurkan tangan ke Wisma Emmaus ini? Dan memang untuk kalau kedinasan memang dinas sosial, jadi pun kalaupun pemerintah Bangka Tengah atau provinsi mau memberi bantuan, tetap jalurnya dinas sosial, apa yang dibutuhkan. Makanya ketika kita butuh sesuatu, kita bisa bikin proposal ya melalui jalur tersebut ke dinas sosial, baru diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi, mungkin begitu. Oh gitu ya. Oke, itu dari pemerintahnya. Yeah. Nah, kalau kita lihat kok ya, itu dari pemerintahan. Nah, kalau di luar dari pemerintahan, semacam individu atau apakah ada juga kok yang mereka mengulurkan tangannya dengan sukarela membantu Wisma Emmaus? Apakah itu ada yang sudah terbentuk selama ini, mereka menjadi tetap gitu, tanda kutip, misalkan donatur tetap atau ya pemberi materi atau apa itu? Apakah ada itu? Ya sebetulnya cukup banyak ya, karena kan Rumah Kasih Emmaus kan dikenal dengan tidak memungut biaya. Nah dari situ untuk bantuan mengalir saya pikir cukup banyak. Ada yang menjadi donatur tetap dari segi keuangan, ada juga yang rutin memberi makanan, banyak sekali, biskuit segala macam itu. Kemudian ada lagi kalau lingkungan sekitar itu kan mereka menjadi volunteer Rumah Kasih. Jadi setiap ada kegiatan mereka bentuk panitia secara sukarela, setiap mengecekkan gratis, hari kakek nenek sedunia, semua mereka kerjakan dengan sukacita, semua saling membantu. Kemudian kalau untuk ada lagi di paroki kita kunjungan KBG sangat banyak. Kadang-kadang KBG ini mau kunjungan, KBG ini mau acara makan bersama, doa bersama, sangat banyak kalau untuk. Oh berarti secara otomatis KBG kemudian pihak-pihak yang secara individu atau apapun instansi sudah tergerak dengan sendirinya, mereka sekali datang ke Wisma Emmaus tanpa diminta oleh Wisma Emmaus. Iya benar. Ini menarik sekali karena kalau kita lihat ya, berbicara mengenai rumah lansia ya, kalau kita lihat ada beberapa berita yang mereka mandiri
membentuk, menjalankan rumah lansia ini secara mandiri dengan melibatkan orang-orang di sekitarnya, orang-orang di sekeliling mereka. Dan ada juga yang mereka membuat proposal-proposal ke pihak-pihak terkait, gitu kan. Ini sangat menarik ya. Jadi tidak perlu digerakkan, orang-orang yang di sekitar sudah tergerak dengan sendirinya. Ini luar biasa, saya bilang itu kok ya. Luar biasa. Nah, kalau dilihat dari secara geografis bahwa Wisma Emmaus ini berada di Kabupaten Bangka Tengah. Ya. Apakah memang banyak kok penggiat-penggiat apa itu lebih banyak dari Bangka Tengah atau dari Pangkal Pinang? Sebetulnya yang banyak mungkin Bangka Tengah, karena kan memang nomenklaturnya Bangka Tengah. Kalau wilayah kan kita lebih dekat ke Pangkal Pinang, dan memang kalau apalagi umat paroki katedral sangat banyak. Hampir saya pikir semua wilayah itu sering sekali setiap kegiatan ulang tahun KBG mereka memang salah satu pilihannya berkunjung ke rumah kasih Emmaus. Kemudian kalau yang dari luar kita tidak bisa pastikan, tapi kadang-kadang ada juga misal dari ibu-ibu Polda, ada kejaksaan apa, mereka kayak kunjungan-kunjungan sering sekali, banyak sekali instansi yang tidak kita duga dari mana-mana mereka menghubungi bahwa hari ini ada kegiatan bawa makanan, bawa sumbangan, dan memang sangat banyak. Oh, seperti itu ya. Nah, ini ada satu hal yang sedikit menarik ya. Karena apa? Dikatakan bahwa Wisma Emmaus berada di Paroki Santo Yosep. Nah, sementara kita tahu nih, Paroki Santo Yosep akan ada pemekaran paroki baru, yaitu Paroki Kampung Jeruk. Nah, itu menyikapi yang seperti ini gimana dari Wisma Emmaus kok? Apakah nanti akan ke Kampung Jeruk atau tetap ke Santo Yosep? Tidak, karena saya pikir memang tidak ada hubungannya ya, karena tetap ini kan paroki ini kan istilahnya menaungi yayasan tersebut. Tapi kalau untuk secara urusan administratif segala memang tidak terpengaruh apapun. Jadi tetap saja, dan kalau KBG pun memang KBG Santa Elizabeth dari Hungaria itu juga wilayahnya juga wilayah paroki katedral di sekitar itu. Jadi memang kalau dari pemerintahan memang Bangka Tengah, tapi kalau untuk wilayah paroki tidak berpengaruh sama sekali. Oke, berarti tidak berpengaruh sekali ya. Tapi ya diharapkan ya ke depannya setidaknya setelah ada paroki yang baru yaitu Paroki Kampung Jeruk gitu kan, tetap adalah sedikit kegiatan lah atau apa tetap ataupun perhatian ya ke Wisma Emmaus gitu kan. Nah, itu. Nah, ke Bu Endah ini, Bu. Ya, WKRI ya. Ngeri ini kita bicara WKRI ini. Ibu-ibu ya. Kata orang tuh ras terkuat di bumi. Oh iya. Ada ormasnya lagi gitu kan. Nah, berbicara mengenai keterlibatan baik anggota pun di luar anggota gitu kan. Sebenarnya gimana sih kalau melihat kondisi yang sekarang, keterlibatan anggota pun di luar anggota terhadap WKRI yang berada di cabang Pangkal Pinang khususnya ya, ada di dua paroki lagi. Di dua paroki yaitu Paroki Katedral Santo Yosep dan Paroki Santa Bernadette. Nah, ini gimana nih menggerakkan orang-orang di sini dan juga orang-orang yang di sekitarnya yang melihat WKRI ini? Kalau di internnya sih kita dalam artian saling kalau karena kan di bawah satu cabang Pangkal Pinang seperti itu, jadi ya saling berkaitan ya. Misalnya ranting Santo Yosef dengan ranting itu kayak model lapas itu kegiatannya kami secara bergilir seperti itu. Jadi ayo ya dari peranan dari cabang lah ya, peranan dari cabang yang bersifat netral. Walaupun orang-orangnya tetap ada di paroki, pengurus dari cabang itu ada di paroki Santo Yosef, ada di paroki Bernadette. Jadi kita menjadi netral, berusaha menyemangati keduanya. Ayo ibu-ibu di ranting Bernadette,
Dalam artian nih misalnya agendanya ya kita bagi 2 nih, lapas misalnya ke lapas untuk bulan ini nanti Bernadette yang turun, kemudian nanti ranting katedral seperti itu untuk kegiatan di dalam internnya. Tapi kalau secara orang-orang ibu-ibu yang di luar ya mungkin mereka untuk maksudnya dalam artian keanggotaannya ya, saya pikir tidak saling merebut sih, karena itu kita melihatkan domisili. Kita melihat domisili. Nanti pun seandainya bisa melebar, kita melihatnya nanti per kecamatan. Seperti itu. Jadi ranting-ranting itu bisa terbentuk dari kecamatan-kecamatan yang ada. Kalau udah minimal 15 orang ada ibu-ibu, ya boleh misalnya mau beri nama apa seperti itu. Jadi nggak saling merebut, tapi yang ada saling mensupport. Seperti yang saat ini yang masih rutin itu yang kita galakan ya di bidang usahanya, di bidang usaha. Bidang usaha apa ini? Ini jualan. Jadi kalau usaha ini ormas loh Bu. Ya kita kan bidang usaha, jadi yang namanya ormas apalagi mandiri ya. Kita harus berpikir nih cari uang juga nih untuk kita kan gitu. Kita nggak ya dalam artian nggak bisa tiap kali tidak minta dengan keuskupan seperti itu. Jadi ya bidang usaha dalam artian ya seperti jualan makanan seperti itu ya di Bernadette juga ayo kita dorong, kita bikin satu grup ya dalam artian itu isinya ranting Bernadette dengan ranting Santo Yosef menjadi satu seperti itu, misalnya support. Ataupun mungkin ayo yang kalian yang punya ibu-ibu yang punya usaha apa jual makanan apa yuk dijual aja juga di ranting Santo Yosef seperti itu. Jadi saling support lah ya, nggak saling berdiri sendiri, tidak. Oke, jadi memang saling bahu membahu lah. Iya, karena kita tujuan utama kita kan mau goalnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk ya yang dalam arti agama saja atau agama tidak, tapi nantinya mau itu membiasakan dulu. Apalagi ibu-ibu ini yang biasanya ibu-ibu rumah tangga ya, temennya panci segala macam ya, kayaknya agak malas lah hubungan dengan luar gitu kan, seperti itu ya kita ajak keluar seperti itu supaya mengenalkan itulah. Nah ini sedikit menarik ini Bu Enda ya, karena apa? Kalau berbicara mengenai wanita pasti hubungannya tuh dapur, panci apa semuanya. Nah dari segi perekrutan anggota gitu kan, ini sebenarnya ada trik khusus atau ada memang merasa ada tantangan khusus dalam hal perekrutan anggota, karena kan sebuah ormas atau kan berkembangnya itu ya tidak terlepas dari jumlah anggota yang ada. Itu gimana itu Bu Enda? Ya memang karena kita kan dengan basic di wilayah Pangkal Pinang ya, ibu-ibunya lebih mungkin itunya arisan seperti itu ya, dan mereka nggak terbiasa dengan namanya ormas. Jadi tantangannya mereka apa itu ya ormas waktu perekrutan itu kan. Tetapi kita bilang ya kita bujuknya dalam artian kita dipakai Tuhan untuk berbagi kasih kepada sesama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terutama ibu-ibu yang ada. Kalau kita mau membantu negara Indonesia juga untuk kesejahteraan, ya kita harus mau. Jangan kita hanya tiap kali ada berita, komentar aja. Tapi nggak mau jadi pelaku. Istilahnya tidak mau jadi dalam artian membantu menggerakkan itu. Nah itu jadi ya kurang lebih seperti itulah Pak Johan. Oh ya, berarti tantangan yang khusus sekali. Tantangan tuh mereka untuk keluar dari rumah itu karena yang lebih nyaman di rumah, ataupun ketemunya yang teman-teman arisan seperti itu yang nggak biasa dengan organisasi. Ya memang itu kami pelan-pelan ya kita ajak kumpul dulu, pelan-pelan diajak. Nah makanya saya sih melihat programnya dari DPP itu luar biasa. Mereka tiap bulan itu mengadakan kayak model lokakarya pelatihan. Ini pun saya ngikutin lokakarya literasi digital itu. Jadi itu saya tawarkan kepada ibu-ibu yang ada. Ayo siapa yang mau? Jadi supaya diisi ilmunya juga gitu kan. Jadi di WKRI itu bukan hanya semata-mata kita hanya kerja sosial seperti itu, tapi dalam artian kita juga diisi supaya itu pun nanti menjadi
apa ya, kalau itu nanti bisa jadi YouTuber seperti itu kan kalau belajar. Apalagi narasumbernya luar biasa, saya lihat dari yang DPP itu ya. Kemudian bulan depan itu ada tentang Laudato Si. Laudato Si, kalau saya kemarin tuh sempat di Palembang, itu mereka juga bergerak itu. Ibu-ibu sudah memilah sampahnya, udah jalan segala macam. Nah, nanti ke depannya pun ada program kerja pengen menggandeng dinas DLH untuk paling tidak ada bank sampah. Ya itulah bocoran dikit-dikit. Makan siang gratis. Urusan dapur itu. Ini kok sangat dekat sekali dengan urusan dapur itu. Jadi kan apalagi yang paling banyak nyumbangin sampah, menyumbang itu kan paling ibu-ibu ya, paling nggak seperti itu. Jadi ya itu yang diajak lah Pak. Jadi dalam artian tantangan memang ya itu ibu-ibu yang dalam artian mau ya udah mau keluar, tapi kita ajak pelan-pelan keluar. Di luar nggak ada, maksudnya tidak menakutkan gitu loh. Nah, pelan-pelan didorong seperti itu. Oke, berarti sangat menarik sekali ya kalau kita perhatikan, kita lihat dari dua narasumber kita ini. Yang satu bergerak di Wanita Katolik Republik Indonesia dan yang satu bergerak di Ketua Yayasan Rumah Kasih Emmaus yang menaungi Wisma Emmaus ya. Dua-duanya kalau kita lihat memang berada di ranah pelayanan ya, dan mereka juga sudah menceritakan secara gamblang dan secara detail kepada kita apa saja yang sudah mereka lakukan, apa saja yang sudah mereka perbuat demi perkembangan dari WKRI dan juga Wisma Emmaus. Nah, pemirsa ya, tidak mudah yang mereka lakukan. Dan tentunya tidak gampang juga mereka membentuk sebuah lingkungan ataupun sebuah ekosistem dalam cara pelayanan dan cara melayani semua berkorelasi dengan tema pastoral kita tahun ini, yaitu merawat harapan bagi mereka yang tertinggal. Nah, saya harap kepada Anda semua yang menonton dari podcast Bekisah ini ya, kita bisa mengambil hal-hal positif dari WKRI dan juga Wisma Emmaus, bahwa jangan pernah merasa kita ditinggalkan, tetapi yakinlah orang-orang di sekeliling kita akan tetap selalu membantu kita, mendukung kita, dan mensupport. Dan terkadang tangan Tuhan itu penuh misteri. Kita tidak tahu dari siapakah Dia akan membantu kita dan dengan cara apakah Dia akan membantu kita. Baik, tetap saksikan ya Komsos Papin Channel di podcast Bekisah. Semua orang bisa kita ajak untuk berkisah, dan segala hal bisa kita jadikan bahan untuk berkisah. Jangan kemana-mana, tetap pantau terus podcast Bekisah. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih ya buat Bu Enda dan Ko Santo. Jangan kapok untuk datang di podcast ini ya. Boleh diundang lagi. Oke, sampai jumpa. Ya.